Halo Pak Pras, apa kabarnya? Nggih, alhamdulillah baik Pak Iwan. Lama tidak jumpa. Hari ini Nggih, kita alhamdulillah. ketemu di ruangan saya. Ada masalah Nggih, apa Pak Pras sampai ke nggih, ruangan saya ini? nggih. Sebenarnya ada permasalahan hampir semua siswa ketika jam 1 siang itu kan anak-anak mulai mengalami penurunan belajar. Oh Jadi iya, ketika jam rawan itu ya nggih, Pak jam Pras ya. rawan, Pak. Jadi ketika jam 1 itu anak-anak ada yang mulai tiduran, atau mungkin ada Hmm, yang glosoran di bawah papan tulis, atau di belakang ada yang mulai glosor juga. Lah itu. Beda dengan ketika masih pagi, masih semangat, masih fresh. Jadi mereka masih semangat dalam proses pembelajaran, masih aktif. Jika diajak iya, diskusi, bisa berdiskusi. Jika kita ajak berkelompok, juga ikut berkelompok. Jika kita kasih komunikasi dua arah, juga menghasilkan komunikasi dua arah. Tetapi ketika jam 1 siang, nah itu kondisinya berubah menjadi 180 derajat. Dari yang ketika pagi itu aktif, tapi ketika siang jam 1, dia kondisinya menjadi tidak aktif. Jadi mulai ada penurunan. Jadi misalkan kalau bensin itu ketika pagi masih full, tetapi kalau siang itu mungkin konsentrasi sudah ya, tinggal ya, berapa persen gitu, Pak. tinggal Nah, berapa itu persen. permasalahannya. Nah, itu identifikasinya. Nah, permasalahan yang saya miliki adalah bagaimana caranya supaya anak-anak tadi yang kondisinya tidak maksimal, dia bisa seperti kondisi saat pagi hari. Jadi dia masih bersemangat ketika melakukan kegiatan pembelajaran meskipun sudah jam 1 siang. Nah, yang saya Ya, inginkan kan memang jam jam rawan jam-jam Pak itu satu Pak. itu jam Nggih, rawan ya. Mungkin nggih, Pak Pras sudah punya strategi-strategi khusus ya untuk nggih. menangani masalah-masalah tersebut. Mungkin Pak Pras bisa menyampaikan strategi Ya, apa? identifikasi saya Pak Iwan Oke. ketika mereka kan kebanyakan yang melakukan sprintan kelas 1, di mana kelas 1 kan sikapnya mungkin menurut saya mungkin ini bawaan dari ketika mereka masih dari SMP. Kan SMP kan jam Masih setengah terbawa, nggih, ya, setengah 1 kan anak-anak SMP kan sudah sudah pulang. pulang. Biasanya Ya, ketika pulang kan mungkin anak-anak ada yang mungkin bermain dengan temannya, atau mungkin mereka ada yang belajar kelompok, atau mungkin ada yang membantu orang tua, atau mungkin di rumah ada yang langsung tidur. Nah, kebiasaan mereka kan seperti itu. Lah mungkin mereka kaget ketika SMA ternyata jam 1 masih terus belajar sampai sore. Itu identifikasi saya yang pertama. Jadi mungkin mereka masih butuh yang namanya adaptasi terhadap adaptasi adaptasi terhadap suatu lingkungan suasana yang baru ya. baru, nggih. Iya. Itu masalah yang pertama. Dan biasanya adaptasi itu kan menurut saya membutuhkan waktu yang lama, nggak langsung bisa Nggak instan instan, ya. cepet gitu menurut saya. Terus yang kedua, mungkin juga mereka seperti itu karena ada yang mungkin ada yang bekalnya sudah habis, atau mungkin karena uang jajannya sudah habis juga mungkin. Nah, terus mungkin juga menurut saya kenapa kok seperti itu bisa juga dari diri saya sendiri atau diri pendidik mungkin ketika melakukan pembelajaran mungkin sudah juga tidak menarik bagi Maksimal. siswa Oh, mungkin, tidak optimal, tidak kurang menarik, maksimal ya. kurang maksimal. Mungkin itu juga menjadi beberapa hal atau beberapa identifikasi yang saya lakukan terhadap situasi yang kita bicarakan ini. Jadi Iya. fakta-faktanya tadi mungkin karena mereka terdata dari SMP, karena beberapa saya tanya fakta yang ada dari siswa, ketika saya tanya itu jam 1 kan ada yang jawab biasanya jam segini tidur. Lah Sudah itu kan tidur. kebawaan faktanya seperti itu. Iya. Nah, itu fakta yang Dari ada.
dari fakta-fakta yang Pak Pras temukan tadi, dari anak-anak yang terbiasa dari suasana SMP ke SMA, terus cara mengajarnya Pak Pras juga, mungkin Pak Pras punya tips atau solusi untuk mengatasi masalah itu, mungkin bisa disampaikan Pak Pras? Nah, beberapa solusi yang mungkin bisa saya lakukan itu yang pertama adalah saya mencoba memberikan pembelajaran KSE kepada siswa sehingga siswa Kompetensi bisa sosial emosionalnya ya. sosial emosionalnya saya aktifkan. Misalkan ketika Kemudian pembelajaran mau masuk, mungkin anak-anak saya minta untuk menghembuskan nafas dulu, menarik nafas, kemudian stop itu ditarik ya. stop, terus kemudian dilepaskan seperti itu. Terus Iya. yang berikutnya, hal-hal yang saya lakukan mungkin mereka saya suruh untuk menutup mata dan membayangkan di depannya itu ada sesuatu, misalkan seperti kipas atau mungkin ada barang lain yang membuat dia siswanya itu menjadi lebih nyaman. Nah, itu. Terus yang ketiga, Mungkin ada anak-anak strategi saya yang lain. Oh ya, ya, anak-anak saya minta untuk ke depan kelas, di depan kelas kan ada wastafel, saya minta untuk cuci muka, beberapa yang kondisinya ngantuk berat, supaya mungkin yang ngantuk itu bisa hilang ngantuknya. Terus juga kadang mungkin bisa dengan menggunakan video, video kartun atau video apa yang mungkin ada gambar lucu-lucunya, atau mungkin kita berikan musik selama beberapa menit sebelum pembelajaran supaya mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Mungkin kan beberapa ada yang suka musik, dengan adanya musik itu mereka akhirnya menjadi aktif kembali, pikirannya menjadi fresh lagi sehingga pembelajaran menjadi bisa dilakukan. Meskipun pada kegiatan itu harus memakan jam pembelajaran yang seharusnya 45 menit akhirnya menjadi 40 menit atau lebih lagi berkurangnya. lagi ya. Tapi yang Ya penting Pak kan Pras. tapi Dari yang solusi tadi itu Pak Pras ya. Atau mungkin ada hambatan dari beberapa solusi yang Pak Pras tawarkan itu, kira-kira ada hambatan atau gangguan tidak? untuk hambatannya biasanya kalau anak saya suruh berdiri itu waktu awalnya dulu itu agak males, tapi ketika ada satu yang berdiri dan dia ngajak temannya, akhirnya temannya itu Terbawa semua ya. terbawa semua. Jadi intinya itu kita perlu yang namanya pengumpan. Jika ada satu pengumpan yang bergerak, maka akhirnya yang lain ikut bergerak. Nah, kesulitannya kan kita waktu awal kan mencari pengumpannya itu siapa yang cocok kan masih sulit. Ternyata kalau sudah menemukan pengumpan bisa kita lakukan kegiatan tadi, KSE-nya tadi. Seperti itu. Iya, Semoga dari nanti solusi-solusinya Pak Pras tadi yang sering Pak Pras ambil itu yang mana Pak Pras? Kan yang tadi lebih ada beberapa solusi. yang Cenderung ke mudah yang mana? yang mudah untuk dilakukan itu yang kegiatan cuci muka itu mudah Pak, karena kan Iya, anak-anak sudah bisa tersedia gantian wastafel ya di depan tersedia ya. wastafel gitu. Terus Nggak perlu jauh-jauh. nggak perlu jauh-jauh juga membunyikan musik Pak, jadi menyetel kasarannya gitu. Jadi Iya, menampilkan soalnya di musik, kelas sudah ada sound semuanya ada ya per sound kelas semuanya, ya. ada sound per kelas, kita setelkan sound, tapi soundnya Pastinya juga mudah ya. kita atur juga biar tidak mengganggu kelas yang lain. Jadi soundnya Kelas yang biar lain. ya, jadi biar nggak ganggu yang lain. Jadi kita atur volumenya Iya. supaya kelas itu Itu terdengar. musiknya yang diperdengarkan musik yang apa Pak Pras? Nah, Genre mungkin ada genre apa gitu? untuk Apa musik genrenya klasik? bisa sesuai dengan minat siswa, Pak. Karena siswa kan Oh gitu, mintanya apa, ya sesuai permintaan. sesuai Kalau permintaan. sekarang anak-anak cenderung suka musik dangdut, berarti ya Nah, yang kita style itu ya. tapi juga harus kita sesuaikan dulu dengan judulnya, Pak. Jangan sampai nanti Ya, musiknya jangan yang sampai ya itu yang merusak karakter merusak. anak Itu itu. juga harus kita perhatikan, Pak. Jadi nanti kalau tidak sesuai juga harus kita tolak dengan alasan yang positif dan alasan yang masuk akal.
Seperti itu. Iya. Nggih. Terus dalam menerapkan beberapa solusi tadi, kira-kira Pak Pras itu punya ukuran keberhasilan nggak dari rencana aksinya Pak Pras tadi? Ya menurut saya kalau berhasil ya Keberhasilannya semuanya anak tidak ngantuk itu ya, seperti itu atau bagaimana? ya menurut saya ada perubahan pada mereka. Nah, jadi menjadi aktif itu termasuk salah satu contoh perubahan yang saya faktor keberhasilan yang saya ketahui. Jadi yang tadinya tiduran jadi tidak tiduran, nah itu. Jadi konsentrasi lagi. Nah, itu faktor Ya, keberhasilannya saya. ya. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan solusi-solusinya Pak Pras tadi biasanya? Tergantung kelasnya, Pak. Tergantung kelas yang akan kita, karena kelasnya kan banyak juga, Pak ya. Tergantung Ya, kelasnya karena setiap anak karakternya kan berbeda. beda-beda. Nggih. Kan juga Berarti untuk adaptasi juga kan waktunya kan juga lama, nggak langsung gitu, Pak. iya, berarti ketika anak-anak itu sudah mulai konsentrasi, berarti dianggap sudah berhasil dan bisa melanjutkan pelajarannya ya. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Terus untuk rencana ke depan Pak Pras mungkin punya komitmen yang lain dalam Untuk komitmennya mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi saling memberikan ide itu komitmennya yang mungkin akan saya lakukan. Jadi siapa justru dengan itu Pak Pras. Di sini kan saya sebagai kepala sekolah, mungkin saya boleh tahu teman sejawat yang sefrekuensi dengan Pak Pras itu siapa ya? mungkin Pak Ali, terus Oh kemudian iya. Pak Nur dan Pak Cahyono nanti sebagai solusi dan diskusi juga nanti Pak. Oh iya, saya lihat memang Pak Iya, Ali, Pak Nur, Pak Cahyono sefrekuensi dengan jenengan iya, Pak Pras ya. iya, frekuensi Pak itu Pak. Oke. Berarti itu tadi selain mungkin ada tindak lanjut yang lain selain kolaborasi dengan teman sejawat. Sementara itu saja Pak berarti Pak. Sementara Masih ya, kolaborasi itu saja sementara. oke, berarti Oke, alhamdulillah tadi apa yang disampaikan Pak Pras sudah terpecahkan ya oke, permasalahannya tadi, oke, sudah sudah selesai. menemukan solusinya. Oke, Oke, mungkin oke. Terima kasih dari Pak Iwan. percakapan Oke, kita bisa kita akhiri, nggih, oke. Pak Pras. Terima kasih Pak Iwan ya, Iya, atas berarti solusi kita yang diberikan. kita sudah bisa ambil kesimpulan kalau Oke, ada jam 1 siang anak-anak itu sudah mulai menurun konsentrasinya, kita bisa meminta mereka untuk mencuci muka ke wastafel atau mungkin diajak menonton video film kartun atau mungkin juga bisa diperdengarkan musik untuk ibaratnya sebagai ice breaking gitu ya Pak Pras ya. ya itu seperti itu Pak. Jadi itu tadi kesimpulan yang bisa saya tarik. Baik Pak Pras, terima kasih. Oke, Mungkin kita bisa lanjut lagi ngobrolnya di lain oke, waktu. oke. Terima kasih Pak. Selamat sayang atas waktu yang telah diberikan. Oke, assalamualaikum Pak. Sama-sama Pak Pras, Oke, waalaikumsalam. oke. Ini lanjut ke refleksi nih. Oke, ngisi refleksi Pak. Monggo, ngisi refleksi. Refleksi yang pertama, Oke, Oke, saya bukakan dulu Pak. apa yang ini yang membaca saya sendiri ya. Oke, panjenengan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan dengan Pak Pras berjalan dengan Oke, baik. lancar Pak nggih. Pak Pras sebagai ya lancar. Pak Oke, Pras sebagai coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Pras. oke. Kemudian untuk Yang apa kedua yang Pak. masih kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam hal ini saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya
untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, Pak Pras, saya merasa kurang mampu mengajukan pertanyaan yang akurat dan mendorong jenengan sebagai coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari jenengan sebagai coach. Kemudian untuk yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya harus meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dulu Pak Pras dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu jenengan sebagai coach mencapai tujuan tersebut. Saya melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak terbuka terhadap yang jenengan sampaikan sebagai coach. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam seperti yang saya sampaikan tadi dan mendorong jenengan sebagai coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Kemudian saya minta umpan balik dari jenengan Pak Pras, apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching tadi? Oke Pak, untuk umpan baliknya menurut saya untuk kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar dan kegiatan alur tirta yang dilakukan, alur tirtanya juga sudah kita laksanakan sesuai dengan urutan tirta. Dan dari kegiatan ini suatu permasalahan yang dihadapi dapat dicari suatu solusinya. Dan yang terpenting dalam kegiatan coaching ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali mendapatkan cara bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Karena dalam melakukan coaching itu saya juga baru kali ini melakukan coaching di mana saya juga belum pernah melakukan proses yang baik dalam coaching pun. Terus itu aja Pak, mungkin refleksi dari saya. Jadi intinya adalah saya masih butuh jam terbang Pak untuk melakukan proses coaching ini. Oh iya, sama-sama Pak Pras, saya juga perlu jam tambahan. Kalau jenengan jam terbang juga saya masih banyak perlu jam tambahan dalam coaching. Itu tadi hasil coaching saya akhiri. Satu menit lagi Pak, timernya Pak, waktunya Pak. Masih kurang satu menit. Satu menit Pak. Ya, kalau kan menurut 39 ini. Kan 41 kalau bisa nggak apa-apa Pak. Kalau bisa edit nggak apa-apa Pak. Kalau menurut Pak Pras tadi kan dapat menemukan cara baru. Mungkin dengan saya melakukan coaching dengan Pak Pras, saya juga dapat menemukan cara-cara baru. Jadi ibarat kata Pak Pras seperti memberi inspirasi pada saya dalam hal coaching terhadap guru lain atau teman sejawat. Sebenarnya malah panjenengan Pak yang memberikan ilmu coaching ini Pak. Karena kan panjenengan sebagai kepala sekolah sudah memiliki banyak ide, banyak melakukan proses interaksi juga dengan berbagai pihak sehingga untuk melakukan suatu coaching pasti sudah dapat berjalan dengan lancar. Kalau saya kan masih berkutat pada beberapa orang itu aja. Jadi dengan dunia luar masih belum banyak. Nah, seperti itu. Ya, dalam forum ini kita akan berbagi ilmu Pak Pras. Jadi Pak. Ya saling memberi inspirasi. Begitu nggih Pak Pras. Sudah cukup waktunya. Cukup. Apa perlu berarti saya gantos panjenengan kali Pak. Pun Pak timernya Pak, mungkin kesuwen ngesakno Pak Ali mungkin menunggu niku. Oh, ngaten nggih. Nggih, monggo dilanjut. Sekarang ganti panjenengan kali Pak Ali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung Pak Ali sudah siap?
Oke, Ini siap. saya nggak perlu merekam dan nggak apa-apa deh Pak ya, langsung ini. Pak. Oke, Direkamkan siap. kali Pak Teguh.